Bab 474. Laut Ribuan Iblis. Cid. Seberkas cahaya pedang menembus dada pembunuh berjubah hitam yang diikat dengan tali dewa pengikat, dan jiwa pedang itu langsung meremukkan tubuh pembunuh berbaju hitam itu. Mata pembunuh berjubah hitam itu besar, menjelang mati pun dia tidak bisa mengerti mengapa Regina dan Janto Mo akan membantu warrior yang, tetapi sayangnya, dia tidak akan pernah mengerti. Setelah menyimpan tubuh pembunuh berjubah hitam dan memberikannya kepada roh pedang, warrior yang mengeluarkan batu energi tingkat unggul dan mulai menyerapnya. Meskipun mereka dengan mudah memenggal pembunuh peringkat keempat alam bangsawan kali ini, warrior yang tidak bersikap meremehkan. Warrior yang sangat mengerti bahwa alasan mengapa mereka bisa membunuh dengan mudah adalah karena serangan kejutan. Jika itu tidak tak terduga, mereka bertiga mungkin bisa membunuh lawan dengan menggabungkan kekuatan, tetapi itu tidak akan pernah semudah ini. Selain itu, jika gagal, pihak lain dapat melarikan diri atau memberitahu master alam bangsawan lainnya. Oleh karena itu, warrior yang tidak akan berpikiran bahwa master alam bangsawan bukanlah ancaman baginya hanya karena dia telah membunuh alam bangsawan sebanyak 2 kali. Dengan cara ini, 1 jam berlalu. Energi hitam di warrior yang pulih semua, dan monster pedang buatan roh pedang juga selesai. Selanjutnya, tentu saja menundukkan monster pedang ini. Dengan pengalaman 2 kali pertama, warrior yang kali ini jelas jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia berhasil menaklukkan monster pedang baru. Monster pedang ini juga punya nama, tapi demi kenyamanan, warrior yang mengganti nama 2 pembunuh wilayah tengah, Janto Mo bernama Hitam 1, dan pria bayangan hitam barusan bernama Hitam 2. Adapun Regina, itu adalah masih dipanggil Regina. Melihat ketiga monster pedang di hadapannya, warrior yang hanya bisa mengagumi kemampuan abnormal roh pedang, dan kaisar pedang yang menciptakan metode rahasia monster pedang ini. Metode rahasia jenis ini benar-benar tidak normal. Selain dapat mengendalikan master alam bangsawan, kelebihan utamanya adalah monster pedang yang dikendalikan oleh metode rahasia ini tidak memiliki kesadaran dan emosi subjektif, dan tidak ada bedanya dengan orang yang hidup dalam aspek lain. Justru karena itulah monster pedang Regina bisa dengan mudah mengelabui Hitam 1 dan Hitam 2 sebelumnya, karena dari luar, Regina tidak ada bedanya dengan orang yang hidup. Kecuali mereka mendeteksi Regina dengan kesadaran ilahi di awal, jika tidak, mereka tidak dapat menilai bahwa Regina sudah mati dengan mata telanjang. Jika orang-orang di sekitarku disulap menjadi monster pedang. Memikirkan kemungkinan ini, warrior yang tiba-tiba bergidik, diam-diam bersukacita dalam hatinya bahwa metode rahasia ini telah jatuh ke tangannya. Jika tidak, jika jatuh ke tangan orang lain seperti Julian Luo, itu akan sangat menakutkan. Setelah mengumpulkan ketiga monster pedang itu, warrior yang menghilang di tempat yang sama dengan kotak pedang biru di punggungnya. Dari kedua monster pedang, dia mengetahui bahwa ada 3 pembunuh alam bangsawan di pegunungan ini. 2 di antaranya adalah alam bangsawan tingkat 5 dan salah satunya adalah alam bangsawan tingkat 6. Warrior yang dengan tegas menyerah untuk membunuh ketiga orang tersebut, karena roh pedang berkata bahwa master alam bangsawan tingkat 5 bukanlah sesuatu yang bisa dia taklukkan saat ini. Di alam bangsawan, peringkat 5 adalah batasan jelas. Ada kesenjangan besar antara peringkat 5 ke bawah dan peringkat 5 ke atas. Aspek ini tidak hanya mengacu pada kekuatan dan pencapaian spasial, tetapi juga jiwa. Ketika roh pedang memurnikan monster pedang, roh pedang tidak dapat menghancurkan jiwa pihak lain, melainkan harus menjaga jiwa agar dapat disempurnakan menjadi monster pedang.
Jiwa Master Alam Bangsawan tingkat 5 telah mampu meninggalkan raga, yaitu seperti keterampilan roh pedangnya yang dapat meninggalkan raga, walaupun tidak dapat dipisahkan terlalu lama, namun juga memiliki kemampuan tertentu untuk melawan. Sederhananya, jiwa alam bangsawan tingkat 5 tidak seperti jiwa-jiwa di bawah alam bangsawan tingkat 5 yang hanya bisa melawan secara tidak sadar. Jiwa-jiwa alam bangsawan di atas tingkat 5 bisa melawan secara aktif. Dengan kekuatan jiwa warrior yang saat ini, mustahil untuk bertarung melawan jiwa-jiwa alam bangsawan di atas tingkat 5. Maka warrior yang menyerah untuk membunuh ketiga orang ini tanpa ragu-ragu, karena jika tidak berhasil, berarti dia akan membongkar rahasia monster pedang. Sekarang dia tidak ingin diekspos. Dia masih ingin memberi Julian Luo kejutan besar di masa depan. Di suatu tempat, 3 orang berpakaian hitam berkumpul, dan mereka bertiga tampak sangat serius, karena mereka menemukan bahwa 2 lainnya tidak dapat dihubungi lagi. Keduanya sudah mati. Pembunuh alam bangsawan tingkat 6 di antara mereka berkata dengan sungguh-sungguh. Orang lain terkejut. Chardy Sen, ini seharusnya tidak mungkin, kan? Keduanya adalah kelas 4 alam bangsawan. Dengan kekuatan warrior yang, bagaimana mereka bisa terbunuh? Dan tidak ada gerakan sama sekali. Charles Wu benar. Seorang berpakaian hitam lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, aku akui kaisar pedang ini memang sangat memesona. Tetapi jika mengatakan bahwa dia dapat membunuh Janto Mo mereka secara diam-diam, aku tidak berpikir itu mungkin untuk membunuhnya tanpa keributan apapun. Bagaimanapun, mereka berdua adalah alam bangsawan. Bahkan jika warrior yang memiliki beberapa kartu andalan yang luar biasa, masih mungkin bagi mereka untuk melarikan diri, atau melawan. Awalnya, aku juga tidak percaya. Chardy Sen berkata, tapi aku terima surat dari penguasa manusia tadi, dan penguasa manusia mengatakan bahwa kartu jiwa mereka berdua telah terbakar, artinya keduanya benar-benar mati. Hanya saja apakah mereka mati di tangan warrior yang atau bukan, itu aku tidak tahu. Tapi aku pikir, bahkan jika tidak mati di tangannya, itu pasti ada hubungannya dengan dia. Setelah mendengar ini, ekspresi kedua Charles Wu tiba-tiba berubah. Chardy Sen berkata, kaisar pedang ini sangat aneh. Dia tidak hanya memiliki banyak senjata Dao, tapi dia juga bisa menyembunyikan auranya sendiri. Apalagi, kekuatannya jauh lebih tinggi dari pendekar hitam yang setingkat. Dia orang yang paling memesona yang pernah aku lihat. Jika dia dibiarkan berkembang, penguasa manusia pasti akan memiliki satu musuh besar di masa depan. Aku benar-benar tidak dapat memahami, penguasa manusia menyatakan dirinya sebagai juru bicara pilihan langit dan bumi, lalu mengapa langit dan bumi membiarkan super jenius seperti itu muncul di dunia ini lagi? Apakah dia digunakan untuk menempa penguasa manusia? Pasti. Charles Wu berkata, setiap kali Raja Manusia muncul di zaman kuno, bukankah sejumlah besar super jenius selalu ikut muncul di benua? Tapi bukankah semuanya akhirnya menyerah di kaki ketiga Raja Manusia? Jangan lihat kaisar pedang ini super jenius, bukankah dia hanya akan menjadi batu loncatan bagi penguasa manusia? Aku harap begitu, kata Chardy Sen. Dia pernah mendengar reputasi warrior yang sebelumnya di wilayah tengah, dan dia tidak memedulikannya saat itu. Lagi pula, warrior yang hanyalah alam spiritual. Biar super jenius seperti apapun, bisa sejenius apa memang. Tapi sekarang dia menemukan bahwa kaisar pedang ini yang super jenius ini membuatnya sedikit waspada. Dia tidak takut pada warrior yang saat ini, tetapi takut pada warrior yang di masa depan. Dia sudah bisa membayangkan begitu warrior yang masuk ke alam bangsawan,
Saat itu alam kaisar tidak bisa turun tangan, lalu siapa yang bisa membunuh super jenius ini? Kak Sen, apakah kita terus memburu warrior yang sekarang, atau? Tanya Charles Wu. Chardy Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ada 3 lapisan formasi ilusi yang tersisa di reruntuhan pendekar alam suci. Penguasa manusia meminta kita untuk segera bergegas ke wilayah tengah. Mengenai warrior yang, penguasa manusia bilang seseorang akan berurusan dengannya. Aku pikir penguasa manusia sudah tidak puas dengan kita, kalau tidak, dia tidak akan mengirim orang lain untuk menggantikan kita. Awalnya berpikir bahwa membunuh pendekar hitam alam spiritual hanyalah urusan sepele bagi kita, tidak menyangka kita tidak hanya tidak berhasil membunuh dia, malahan juga kehilangan 2 orang. Kali ini, wajah kelompok pembunuh gelap kita benar-benar dipermalukan oleh kita. Jika kita kembali seperti ini, kita pasti akan diolok-olok oleh orang-orang kelompok Sura. Charles Wu berkata, atau, jangan terburu-buru ke wilayah tengah, kita pergi ke Laut Ribuan Iblis untuk tunggu warrior yang. Tujuan warrior yang kali ini adalah reruntuhan pendekar alam suci, dan Laut Ribuan Iblis ini adalah satu-satunya jalan ke wilayah tengah. Dia seharusnya lewat sini, dan kita bisa menantikannya di sana. Chardy Sen sedikit tergerak hatinya, dia benar-benar tidak ingin kembali seperti ini, karena itu agak memalukan, meskipun warrior yang ini terlalu lihai, tetapi apakah orang lain akan peduli tentang ini? Di mata orang lain, mereka berlima datang untuk mengejar dan membunuh seorang pendekar hitam alam spiritual, tetapi mereka tidak hanya gagal membunuh, mereka juga dibunuh 2 anggota oleh lawan, dan akhirnya mereka kembali dengan tangan kosong. Setelah ragu-ragu, Chardy Sen mengambil keputusan, ayo pergi, kita pergi ke Laut Ribuan Iblis, aku tidak percaya warrior yang akan menyerah untuk pergi ke wilayah tengah. Setelah kata-kata itu diucapkan, mereka bertiga bergerak dan menghilang di tempat. Segera setelah mereka bertiga pergi, warrior yang muncul di tempat mereka bertiga berdiri. Sebelumnya, dia akan pergi ke Laut Ribuan Iblis, tetapi Hitam 1 dan Hitam 2 tiba-tiba menerima pesan. Pesan ini dikirim oleh Chardy Sen. Pihak lain hanya memberitahu Charles Wu berdua, tetapi Chardy Sen tidak menyangka Hitam 1 dan Hitam 2 juga telah menerimanya. Tentu saja warrior yang tidak akan melewatkan kesempatan ini, dia bergegas pergi dengan tenang, dan beruntung keburu. Karena jika dia tidak buru-buru, jika dia pergi begitu saja ke Laut Ribuan Iblis seperti ini, maka dia pasti akan ditangkap oleh mereka bertiga. Meskipun dia tidak takut pada ketiga orang ini, dia juga tidak ingin diincar oleh pihak lain. Maklum, tujuannya adalah reruntuhan pendekar alam suci. Jika terlambat dan membiarkan gambar alam semesta jatuh ke tangan Julian Luo, maka wilayah selatan benar-benar berakhir. Diam di tempat untuk beberapa saat, sosok warrior yang bergerak, dan pedang pun melesat ke arah Laut Ribuan Iblis. Setelah mendengar kata-kata ketiganya, warrior yang tahu bahwa dia harus segera ke wilayah tengah. Sangat disayangkan bahwa ketiga orang tua ini tidak kembali ke wilayah tengah, dan mereka terus tinggal di sini untuk menghentikannya. Jika itu situasi normal, dia tidak keberatan bersenang-senang satu sama lain. Tapi sekarang, dia tidak punya niat untuk bertarung dengan ketiga orang ini di sini. Gambar alam semesta adalah yang paling penting. Saat hendak mencapai Laut Ribuan Iblis, warrior yang tidak lagi menunggangi pedangnya. Menunggangi pedangnya sama saja dengan memberitahu ketiga orang itu bahwa dia datang. Tok-tok. Tiba-tiba, derap kaki kuda terdengar dari belakang warrior yang. Warrior yang berhenti, berbalik dan melihat sekeliling,
Melihat bahwa lawan menyerang ke arahnya, jumlah orang lebih dari 100. Ada kilatan keterkejutan di mata warrior Yang, karena kuda-kuda ini adalah kuda angin, dan setidaknya orang-orang ini adalah alam pemenang. Orang-orang ini juga melihat warrior Yang. Ketika mereka melihat warrior Yang, orang-orang ini segera memegang senjata di samping mereka, mata mereka penuh kewaspadaan. Warrior yang tidak ingin menimbulkan masalah, sosoknya melintas, dia minggir dan memberikan jalan. Tim ini melesat melewati di depan warrior Yang. Pada saat ini, warrior yang menemukan bahwa masih ada sebuah kereta kuda di tengah tim ini, dan para penjaga mengelilingi kereta kuda dengan ketat. Jelas, identitas orang di kereta ini tidak rendah, tapi itu bukan urusannya. Pada saat ini, tim tiba-tiba berhenti. Bersambung.